Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan dari kelas 11 KMP 1A. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, jadi permutasi adalah cara menyusun atau mengatur sejumlah objek dalam urutan yang berbeda. Dalam permutasi, urutan itu sangat penting ya, sehingga susunan yang berbeda dihitung sebagai kemungkinan yang berbeda juga. Sedangkan kombinasi adalah cara memilih sejumlah objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Dalam kombinasi, urutan itu tidak penting sehingga susunan yang berbeda dianggap sama. Lalu di sini ada perbedaan permutasi dan kombinasi. Jika permutasi itu, yang pertama, ciri-cirinya adalah diperhatikan atau dihitung urutannya. Jadi, misalnya A, B, C itu berbeda dengan B, C, dan A. Lalu ciri permutasi yang kedua adalah lebih banyak jumlah kemungkinan karena setiap susunan itu berbeda, maka dia itu pasti dihitung. Contohnya, jika memilih 3 orang dari 10 orang untuk juara lomba, juara 1, 2, dan 3, maka itu masuknya permutasi. Jadi, dari 10 orang ini akan diambil 3 orang untuk menjadi juara 1, 2, dan 3. Lalu, ciri kombinasi yang pertama adalah tidak mempedulikan urutan. Misalnya, A, B, dan C itu sama dengan B, A, dan C. Jadi jika A bersalaman dengan B, maka sama dengan B bersalaman dengan A, seperti itu. Lalu lebih sedikit jumlah kemungkinan karena urutan tidak penting. Nah, contohnya jika memilih 3 orang dari 10 orang untuk tim sepak bola adalah kombinasi, karena kita memilih 3 orang acak dari 10 orang untuk dibentuk suatu tim. Rumus permutasi yang pertama adalah P n, n sama dengan n faktorial. Rumus nomor 1 digunakan ketika semua elemen itu dia berbeda untuk menentukan urutan. Contohnya 5 kursi untuk 5 orang itu. Nah, ini kan misal A, B, C, D, E itu dengan kursi B, C, A, E, D itu kan berbeda ya. Nah, maka digunakanlah rumus yang nomor 1 ini. Untuk rumus permutasi yang nomor 2 adalah n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial, hingga n faktorial. Digunakan untuk menentukan unsur yang berulang, seperti banyak cara menyusun dari kata mama adalah berapa gitu ya. Nah, lalu rumus permutasi selanjutnya adalah digunakan ketika memilih r unsur dari n unsur yang berbeda. Contohnya 10 akan diadakan lomba gitu ya. Nah, lombanya itu ada 10 peserta nih. Lalu juri akan memilih 3 orang juara ya kan. Itu juara 1, juara 2, juara 3 dari 10 peserta itu. Nah, berapa banyak cara memilihnya gitu. Si juri itu milih 10 peserta itu, caranya gimana? Cara memilihnya berapa banyak gitu. Lalu kombinasi, tadi sudah dibahas kombinasi ya sedikit. Ini rumusnya. Lalu digunakan untuk menghitung cara memilih sejumlah elemen dari total elemen yang ada. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Pada suatu tes penerimaan pegawai, seorang pelamar wajib mengerjakan 6 soal dari 14 soal. Soal nomor 1 sampai 3 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan soal yang dapat dilakukan adalah, nah ini tuh tadi ada berapa soal totalnya? 14 soal ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. 14 soal. Nah, tadi soal nomor 1 sampai 3 harus dikerjakan. Kan berarti 3 soal wajib dikerjakan. Maka ini tuh langsung saja ini bisa kita kurangin ya, karena kan nih total soalnya itu kan 14 ya. Nah, sedangkan 3 soal itu harus dikerjakan nih ya kan. Maka langsung saja 14 dikurang 3 soal itu sama dengan berapa? 11 soal atau 11 faktorial. Maka ini adalah contoh soal kombinasi. Nah, ini tuh berarti ini sama dengan, ini tinggal masukin ya pakai rumus yang tadi apa tuh. Ayo rumusnya, n faktorial dibagi r faktorial dalam kurung n dikurang r faktorial. Nah, ini tinggal kita masukin aja nya rumusnya. Ini n nya 11 ya kan, ini berarti 11 faktorial dibagi
R-nya berapa? Tadi R-nya 3 ya. 3 faktorial. Nah ini 11 dikurang 3 faktorial sama dengan, ini berarti 11 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini 11 dikurang 3 faktorial adalah 11, 10, 9, 8 ya, 8 faktorial. Maka ini langsung saja kita jabarkan ya. 11 faktorial jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 3 faktorial dan berapa tadi, 8 faktorial ya. Nah ya benar, ini tinggal dicoret. Nah 3 faktorial ini adalah 3 dikali 2 ya, kita coret aja nih ya biar rapi. Itu tuh 3 dikali 2, maka ini kita bisa sederhanakan. Ini adalah 3, ini adalah 5. Nah tersisa 11 dikali 5 dikali 3, nah sama dengan 165. Maka ada 165 pilihan soal yang dapat dilakukan. Oke, centeng. Nah selanjutnya aku punya satu soal lagi nih ya kan. Ini soalnya adalah dalam suatu rapat akan diikuti 5 orang peserta yang mengelilingi meja bunda. Banyak susunan yang terjadi jika 2 orang selalu duduk berdampingan adalah, ini adalah materi permutasi siklis. Aku lupa ya tadi ngasih rumusnya di sono. Nah permutasi siklis itu berhubungan dengan yaitu lingkaran atau ya contohnya seperti meja bunda atau lingkaran atau apapun yang berhubungan dengan lingkaran. Nah rumusnya itu dia n-1 faktorial. Nah di sini kan ada 5 orang peserta ya. Nah berarti itu sama dengan itu, berarti 5 dikurang 1 faktorial itu dihitung dulu siklusnya jadi 4 ya kan. Nah di sini itu kan ada 5 orang peserta di meja bunda. Itu tuh nih, ini meja, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah si 2 orang ini itu tuh jadi satu unit gitu ya, atau jadi paketan gitu ya, kalau ya di paketan gitu. Nah karena ini jadi satu unit, ini berdekatan ya kan. Itu yang awalnya 2 orang menjadi 1 orang gitu ya kan, jadi 1 orang atau unit karena bersatu. Nah berarti ini di sini 4 dikurang 1 sama dengan 3 faktorial. Nah ya kan, lalu di sini 3 faktorial itu kan 3 kali 2 itu sama dengan 6 ya kan. Nah tadi nih ini kan 2 orang, jadi satu paketan itu 2 orang, dia itu bisa berbentuk AB tempat duduknya ya, ini tempat duduknya AB, bisa juga BA. Nah makanya di sini sama dengan 2 dikali 6 gitu, ini berarti sama dengan 12. Maka banyak susunannya itu sebanyak 12 susunan. Terima kasih.